Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jurnal Edukasi ya. Kali ini kita akan membahas tentang soal P3K yang terkait soal manajerial. Di samping soal teknis, soal manajerial ini juga sangat penting untuk menentukan kelulusan. Nah, berikut ini kita akan mengupas tuntas tentang soal manajerial dan kita akan bahas secara bersama-sama. Tapi jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk subscribe, like, komentar, dan juga bunyikan tanda loncengnya agar channel ini terus berkembang dan memberikan soal-soal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, langsung saja. Nomor 1, pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut titik-titik. A. Karismatik, B. Otoriter, C. Paternalistis, D. Demokratis, E. Personal. Nah, ini adalah beberapa pengertian tentang tipe-tipe kepemimpinan. Kita bahas untuk karismatik itu bersifat mempunyai kualitas pemimpin yang mengagumkan atau berkarisma. Sedangkan paternalistis itu bersifat kebapakan, personal bersifat pribadi atau perseorangan. Mungkin disebut juga idealisme ya. Otoriter bersifat sewenang-wenang, sedangkan demokratis bersifat adil. Kemudian pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan itu disebut tipe pemimpin yang seperti apa? Sikap pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan itu disebut otoriter. Kenapa disebut otoriter? Karena seorang pemimpin yang baik itu seharusnya mengambil keputusan dengan melibatkan bawahannya. Nah, tujuan pengambilan keputusan dengan melibatkan bawahan itu agar pemimpin itu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh bawahannya untuk mencapai tujuan perusahaan atau instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selain itu, dengan mendengarkan pendapat dari bawahan itu, membuat bawahan itu merasa dihargai dan memiliki peran di dalam instansi atau sebuah perusahaan itu. Jadi kalau ada pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan itu disebut dengan otoriter. Jawaban nomor 1 adalah B, otoriter. Nomor 2, prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi titik-titik. A. Controlling, B. Planning, C. Motivating, D. Actuating, E. Organizing. Nah, kita bahas bersama-sama. Prinsip the right man on the right place itu digunakan dalam memutuskan seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi atau instansi. Artinya, orang yang tepat pada tempatnya dan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini merupakan penerapan dari fungsi manajemen pengorganisasian atau organizing ya. Nah, satu prinsip seperti prinsipnya manajemen Henry Fayol adalah organizing atau mengorganisir agar orang bekerja sesuai bidangnya. Jadi nomor 2 jawabannya organizing. Nomor 3, keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang kepala sekolah sebagai manajer adalah titik-titik. A. Perencanaan, organisasi, supervisi, dan evaluasi. B. Konseptual, kemanusiaan, sosial, dan teknis. C. Konseptual, sosial, formal, dan teknis. D. Formal, teknis, informal, dan manajerial. E. Formal, informal, sosial, dan teknis. Seorang kepala sekolah itu disebut juga adalah sebagai seorang manajer. Nah, menurut Henry Fayol dalam buku Perilaku Organisasi tahun 2001 itu mengatakan bahwa manajer itu menjalankan 5 fungsi manajemen. Yang pertama adalah merencanakan, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Jadi seorang kepala sekolah yang juga berfungsi sebagai manajer itu harus bisa merencanakan, mengorganisasi, memerintah,
mengkoordinasi dan mengendalikan. Nah, jadi yang sesuai nomor 3 ini adalah yang A, perencanaan, organisasi, supervisi, dan evaluasi. Nomor 3 jawabannya A. Nomor 4, pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan sistem itu juga. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Nah, terkait tentang nomor 4 ini adalah kata kuncinya adalah kejanggalan dalam sistem informasi. Ini bisa mengakibatkan kebocoran data. Ini berkaitan tentang rahasia perusahaan. Nah, kalau kaitannya tentang kerahasiaan perusahaan, itu tentu jangan sampai kita itu sebagai bawahan itu mengambil keputusan sendiri atau menceritakan kepada orang lain, apalagi sampai mengabaikan penemuan itu. Nah, seorang pemimpin, kita mempunyai pemimpin harus mengetahui terlebih dahulu agar pemimpin kita itu bisa mengambil keputusan tentang penemuan yang kita dapatkan. Nah, maka nomor 4 ini yang sesuai adalah yang C, melapor kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, nomor 4 jawabannya C. Nomor 5, keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut titik. A. Communication. B. Konseptual. C. Teknis. D. Simpati. E. Interpersonal. Nah, ini adalah keahlian berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain itu merupakan pengertian dari apa? Kita bahas satu persatu ya. Interpersonal itu keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Konseptual itu kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Kalau teknis adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Sedangkan simpati berkaitan tentang kepedulian. Nah, maka ketika seseorang mempunyai keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan juga bisa memotivasi orang lain, itu memiliki sebuah keterampilan interpersonal karena memiliki berbagai macam keahlian, bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama, bisa memotivasi. Nah, ini merupakan kemampuan atau keahlian secara interpersonal. Berarti nomor 5 adalah E jawabannya. Nomor 6, saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memilih waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk titik-titik. A. Membaca buku-buku yang dapat meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogi. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya dan RPP pertemuan berikutnya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan satu sekolah. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari mata pelajaran yang sama. Nomor 6 ini berkaitan tentang profesionalitas dalam bekerja ya. Jadi ketika kita sudah menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang sudah ditetapkan, itu kan kita memiliki waktu yang luang pada jam kerja itu. Nah, biasanya itu yang paling tepat adalah kita bisa meningkatkan kompetensi secara profesional dan pedagogi. Nah, agar skill kita itu terasah menjadi lebih profesional dalam segi pedagogi dan kemampuan kita. Nah, maka nomor 6 ini yang paling sesuai adalah yang A, membaca buku-buku yang dapat meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogi. Kalau sifatnya tentang keprofesionalitas dan
peningkatan kompetensi, maka kita harus lebih banyak belajar agar kita bisa meningkatkan kompetensi secara profesional dan pedagogi. Jadi nomor 6 jawabannya A. Nomor 7, untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan, saya A tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau mengajar dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk mengajar dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain mengajar dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mau mengajar dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk mengajar dengan baik. Nah, dilansir dari ensiklopedia, untuk mencapai tujuan sekolah yang ditetapkan itu kita harus bisa menstimulasi dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mau mengajar dengan baik ya. Di nomor 7 jawabannya di nomor 8. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Nah, jawaban yang terkait di sini kepribadian dan sifat, minat dan keinginan, keahlian dan keterampilan, minat dan kemampuan, kemudian sesuai dengan bakat. Kalau membagi tugas kepada rekan dan terutama bawahan, itu tentu tidak harus menilai kepribadian dan sifat dulu, minat dan keinginan atau keahlian dan keterampilan, atau hanya disesuaikan bakat, tetapi dibaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah, kalau sudah berminat dan juga sudah mampu, nah ini akan memudahkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi nomor 8 adalah di nomor 9. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas pada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan bagian besar tugas kepada staf. Nah, tugas seorang pemimpin itu seharusnya bisa memberikan tugas itu kepada staf-stafnya. Nah, seorang pemimpin ini bisa memberdayakan staf-staf atau bawahan-bawahannya. Dan pemimpin ini hanya bisa atau berfungsi sebagai pengontrol dan pengawas jalannya tugas yang setelah diberikan itu. Tidak boleh memberikan tugas itu hanya sebagian pada staf atau mendelegasikan tugas hanya yang penting-penting saja atau sebagian kecil atau sebagian besar, tetapi semua staf itu diberdayakan dan diberikan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Maka seorang pemimpin tugasnya mengontrol dan mengawasi tugas itu apakah diselesaikan dengan baik atau tidak. Jadi jawaban nomor 9 adalah A. Nomor 10. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong kepada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong kepada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Kadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Nah, dalam menjawab soal manajerial ini, seseorang itu harus bisa memiliki sifat kemampuan untuk bekerja secara mandiri.
Nah, artinya apa? Ketika ada tugas sesulit apapun masih mampu kita laksanakan dan kita kerjakan, maka harus kita selesaikan. Kecuali ya, dalam kondisi yang benar-benar tidak sesuai dengan kemampuan kita, atau situasi yang tidak sesuai dengan keadaan kita. Nah, itu bisa meminta pertolongan kepada orang lain. Nah, maka jawabannya nomor 10 ini adalah yang paling benar adalah yang B, yaitu jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Nah, jadi tidak memiliki ketergantungan terhadap orang lain, karena kita harus memiliki sifat bisa mandiri dan bekerja sendiri sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Jadi nomor 10 jawabannya B. Nomor 11, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan seperti tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir beberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi, apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Ketika dalam bekerja memang banyak sekali beberapa hal yang mengganggu. Gangguan-gangguan itu tentu harus bisa disikapi sesuai dengan bijak. Jangan sampai kalau ada gangguan malah tidak merasa terganggu atau menolak secara mentah-mentah gangguan itu, atau malah tergantung situasi, atau malah benar-benar terganggu dengan hal itu. Jawaban yang paling bijak adalah menyortir beberapa hal penting terlebih dahulu dari gangguan-gangguan itu ya. Maka yang nomor 11 ini yang sesuai adalah yang B. Nomor 12, seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang, jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengembangkan ide. E. Kadang-kadang ide itu diterima. Dalam menjawab hal ini, itu kita harus punya sifat dan sikap selalu memiliki ide yang kreatif, gagasan yang cemerlang. Jangan sampai kita menjawab kadang-kadang. Kalau kadang-kadang ini adalah bukti bahwa kita tidak memiliki ide gagasan yang selalu dipakai. Sering itu juga masih dalam kebimbangan, apalagi jarang mengembangkan ide, itu sebuah bentuk kelemahan. Nah, maka jawaban yang sesuai adalah A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Nah, ini jawaban yang paling sesuai, nomor 12. Nomor 13, seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Nah, kata kuncinya ini adalah kekompakan tim. Sebuah tim itu adalah penting untuk kita, apalagi untuk membentuk kekompakan sebuah tim. Nah, kekompakan sebuah tim itu seberapa penting bagi kita, karena tim itu adalah sebuah hal yang sangat penting bagi kita. Nah, maka kekompakan itu merupakan hal yang penting, tetapi yang utama adalah target. Di atas kekompakan tim itu ada hal yang terpenting lagi, yaitu adalah target. Nah, untuk mencapai target itu juga dibutuhkan kekompakan tim. Maka kekompakan tim itu penting, tetapi yang utama adalah target yang harus kita capai. Jadi nomor 13 adalah jawabannya E. Nomor 14, bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai.
B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Bisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Kalau di sini berkaitan tentang pencapaian target tim, nah dan individu, maka yang kita utamakan dulu adalah target tim. Kita selesaikan baru kita bisa menyelesaikan target individu terlebih dahulu. Nah, karena tugas tim ini juga penting karena ini merupakan target kelompok. Maka untuk mencapai capaian itu kita harus mencapai target tim dahulu lalu menyelesaikan target secara individu. Jadi jawaban nomor 14 adalah D. Nomor 15. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas karena keadilan adalah yang utama. Nah, di sini adalah terkait tentang keadilan atau adil, tugas yang secara adil. Nah, maka keadilan itu seperti apa? Pembagian tugas itu harus dilakukan secara adil. Nah, maka jelas itu karena apa? Nah, karena keadilan itu adalah utama dan mutlak. Keadilan itu bukan hanya utama, tetapi mutlak dibutuhkan. Maka jawabannya nomor 15 adalah B. Jelas karena keadilan adalah yang utama dan mutlak. Baik sobat jurnal edukasi, itulah 15 soal tentang manajerial P3K ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagi yang akan melaksanakan seleksi P3K, karena soal manajerial ini juga penting untuk mendapatkan nilai yang terbaik atau nilai maksimal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di bahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.